Itu buat sendiri, beli sendiri bahan-bahannya, udah jadi sama ayah saya, jual door to door itu dari rumah ke rumah. Dulu ayah saya pakai itu sepeda, ngirimnya juga lagi mudanya. Bapak saya yang antar-antar sendiri. Wah, rajin aja dia mah. Hemat lagi. Saking iritnya, makan bubur aja pakai cap. Itu bayaran duit udah ada. Aduh, berhemat. Lama-lama saya udah makin besar, nah saya beli mobil satu, terus berkembang, dan udah dikenal sama masyarakat Bandung. Kecap manis hadir di banyak masakan Nusantara. Dia menjadi kunci dari kenikmatan suatu hidangan. Sate ayam tak akan nikmat tanpa kecap manis. Sedikit kecap manis dalam kuah soto akan menggenapkan rasa gurih dari kaldu. Bakmi, bakso tahu, cilok, bubur, nasi goreng, kupat tahu, semur, semua tak akan lengkap tanpa kecap manis. Ketertarikan saya pada kecap manis dimulai saat saya menyadari bahwa setiap masakan memiliki jodohnya. Setiap merek cocok untuk masakan tertentu. Setiap kota punya kecap andalannya masing-masing. Hingga akhirnya saya mengumpulkan berbagai kecap manis dari seluruh penjuru Nusantara untuk mengetahui keunikan rasa dari setiap botolnya. Sebagai seorang food anthropologist, rasa penasaran saya terhadap kecap manis terus meluas. Saya pun mengajak dua teman saya, Panda dan Asi, untuk mencari tahu bagaimana proses pembuatan sebotol kecap manis. Pada saat Seto ngajakin kita ke sana, saya tuh udah kayak punya imajinasi tuh nanti bakal kayak ada ngepul-ngepul asap, terus ada orang yang bakal nginjek-nginjekin kacang kedelainya, terus segala macam, dan kayak agak jijik-jijik gitu. Nah, tapi ternyata pas waktu kita ke Karya Gemilang buat kecap cap sapi, yang ada justru itu bener-bener udah kayak pabrik modern. Pertama kali kesannya itu memang kayak kalau dari luar nggak kelihatan apa-apa, tapi pas nyasuk ke dalam dapet banget karismanya. Nah itu cap sapi, dan ternyata setelah diceritain tentang sejarahnya si cap sapi, terus juga dilihatkan artefak-artefaknya, bahkan sampai ke dokumen-dokumen pertama kali dia berdiri sampai sekarang, itu ternyata memang ini nggak cuma bicara tentang kecap, tapi juga udah mengandung banyak nilai-nilai historis, mengandung banyak nilai budayanya yang penting gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini tuh impress atau justru malah agak kecewa bahwa dia tidak seperti imajinasi masa kecil saya. Saat ini, pabrik tersebut sudah dijalankan 3 generasi. Pak Herman merupakan generasi kedua, sudah belajar proses pembuatan kecap dari orang tuanya sejak beliau berumur 20-an tahun. Sejak 1938, dari zaman Belanda sampai zaman Jepang, sekarang kan udah merdeka, jadi pakai nama Indonesia. Dulunya pakai nama ayah saya, Kong Giap, cap sapi. Dulunya di Ciatul sekitarnya masih kosong, sawah. Malah nama jalan, nama daerahnya aja dinamakan Sawah Kurung, jadi terkurung oleh perumahan. Nah, di sana masih ada sawah, masih menggunakan sapi sebagai untuk penggarap tanah. Nah, udah sama ayah saya teh pakai cap sapi aja. Dulu mah nggak ada merek gitu. Jadi, Pak Herman itu dulu sempat pakai kedelai asal Garut. Awalnya kualitasnya baik, tapi lama-lama kualitasnya tuh terus turun. Jadi sekarang Pak Herman tuh pakai kedelai import dari Kanada. Arti kecap buat saya tuh lebih terasa seperti keluarga ya, sesuatu kayak bumbu tambahan penyedap dalam setiap masakan dan seperti apa ya, kehangatan, keharmonisan keluarga.
Ayam bakar, Apakah? Siapa yang masak? Mami. Gimana rasanya, boleh cerita? Enak banget. Oh ya, gimana? Ayamnya digimanain biasanya? Biasanya itu dimasak dulu, ayamnya ditaruh di piring, lalu ditambahin kecap.